Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rahimakumullah. Kita insyaallah membaca lanjutan kitab Adabul Masyi ila Shalah. Mungkin sebelum kita mulai ada beberapa yang perlu disampaikan. Yang pertama, yang menunjukkan pentingnya pembahasan ikhwan rahimakumullah, karena as-shalah kita tahu adalah ruknun min arkanil Islam, salah satu rukun Islam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sehingga kita perlu mengetahui, belajar, membaca tata cara salat Rasul untuk kita mengikuti cara salat beliau. Yang kedua, yang pernah kita sampaikan, karena ternyata mutaba'ah salat Rasul sallallahu alaihi wasallam, muwafaqah salat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencocoki dan mengikuti tata cara salat beliau adalah satu hal yang sangat penting untuk seorang mendapatkan keutamaan salat, yaitu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan, saya ulangi, Syalbani rahimahullah menyatakan, Syalbani rahimahullahu taala, ayat Allah Subhanahu wa taala, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Kata beliau, salat itu dalam ayat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar sesuai dengan dua perkara, yaitu yang pertama adalah khusyuknya, hadirnya hati dalam salat, dan yang kedua itibanya, sesuainya salat dengan salat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketiga, ikhwan rahimakumullah, dalam beragama, dalam beramal, kita diperintah untuk ikut dalil. Qala Allah Ta'ala, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Sehingga kita berupaya dalam beramal tentunya mengikuti dalil, mengikuti maqala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika ternyata di sebagian pembahasan, sebagian permasalahan, kita kadang berbeda pendapat dengan penulis satu kitab. Ya, yang pertama adalah karena tadi kewajiban kita adalah mengikuti dalil. Kewajiban kita adalah mengikuti dalil yang datang dari Allah dan Rasulnya. Namun Ahlus Sunnah wal Jamaah, as-salafiyun, ya beda dengan Hadadiyah dan yang lainnya. Ketika kita berbeda pendapat, ya tidak mengambil pendapat alim fulani, ya karena kita ikut dalil, tentunya ma'adzalik kita tetap nukrimuhu wa nahtarimuh. Kita tetap muliakan alim sunni, kita muliakan, kita hormati, tapi al-haqqu
al-haq itu ahaqqu an yuttaba'. Tetapi kebenaran lebih harus kita ikuti. Nah, ini sebagai mukaddimah, ikhwan rahimakumullah. Kita masuk ke poin berikutnya. Kata beliau rahimahullahu taala, "Tsumma yaqbidu qu'ahu al-aysara bi kaffihi al-ayman wa yaj'aluhuma tahta surratihi wa ma'nahu dhullun baina yadayhi rabbih azza wa jalla." Kemudian ya setelah takbiratul ihram sudah kita baca, seorang yang salat yaqbidu, yakni menggenggam qu'ahul aisar. Ya, hukum asalku itu adalah tulang ini. Tapi maksudnya kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah dalam syarah beliau, maksudnya adalah mifsal. Maksudnya adalah pergelangan. Ya, sendi pergelangan tangan digenggam. Begitu maksudnya? Genggam. Qala bi kaffihil ayman, menggenggam pergelangan tangan kirinya dengan telapak tangan kanan. Qala wa yaj'aluhuma tahta surratihi, dan kemudian meletakkan keduanya di bawah pusarnya. Wa ma'nahu, maknanya adalah dhullun, yakni menunjukkan kehinaan, kerendahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Rabbuhu azza wa jalla. Ini pembahasan yang pertama adalah ketika takbiratul ihram selesai, sunnah berikutnya adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Bagaimana caranya? Disebutkan di sini, yakni menggenggamnya. Nah, yang kedua adalah di mana kemudian diletakkan dua tangannya. Di sini disebutkan bahwasanya diletakkan di bawah pusarnya. Ini dua pembahasan yang beliau sebutkan rahimahullahu taala. Ada masalah pertama, ikhwan rahimakumullah, masalah menggenggam disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau, waradati sunnatu mawdil yadil yamin, ya, letak tangan kanan itu ala dhira. Mau dilihat ala dhira. Dhira ini kaf, ini dhira. Ya, ini adud dhira. Min ghairi qabd, dengan tanpa digenggam. Ya, hanya diletakkan. Qala rahimahullahu taala, kata Syekh rahimahullahu taala, idzan, jika demikian berarti hatani sifatan. Ini dua cara. Al-ula al-qabd. Yang pertama adalah qabd, digenggam. Kemudian yang kedua adalah wasani wata', meletakkannya. Syekh rahimahullah taala, Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah dalam Asyarul Mumti menyebutkan satu riwayat di dalam Sahih Bukhari dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, kata beliau, kanan nasu, dulu ya orang-orang ini, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yu'marun, diperintah, an yada'a ar-rajulu yadahul yumna ala dhira'ihil yusra bis shalah. Dulu mereka diperintah, tentu siapa yang memerintah? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Diperintah Nabi kita Muhammad SAW untuk seorang yang sholat meletakkan tangan kanannya di atas dhira'nya, ini maksudnya yang kiri fis sholat, ketika sholat. Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala orang beliau berkata rahimahullah ta'ala, waj'u al-yadil yumna 'ala al-yusra, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, itu caranya kata beliau adalah 'alal kaffi war rusghi was-sa'i, di telapak tangan, di pergelangan dan di lengan. Maksudnya apa? yakni telapak tangan ini sebagian di sini, sebagian di sini. Begitu maksudnya. Dan itu hampir sama yang disebut oleh Imam As-Sindi rahimahullah dalam Hasyiah Sunan Nasa'i rahimahullah taala. Qala Syaikhul Muhsin, kata beliau, li thubuti dzalika fi hadithi Wa'il bin Hujr. Ya, karena itu telah warid sabit dari hadis Wa'il bin Hujr dalam Sunan Nasa'i, dan juga sama Imam As-Sindi rahimahullah taala menyatakan maksudnya meletakkan di dhira', yakni meletakkan sebagian ya di telapak kiri, sebagian di pergelangan, sebagian begini maksudnya. Imma digenggam atau diletakkan seperti ini. Dua aja. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah di dalam sifat salat Nabi mengingatkan cara yang ketiga yang keliru. Apa itu kata beliau? Sebagian orang menggabungkan, genggam juga, letakkan juga. Itu enggak ada. Imma genggam atau meletakkan seperti ini. Itu kata Syekh rahimahullah. Tadi yang masalah yang pertama, ya, jadi bisa dua, bisa menggenggam, kemudian bisa meletakkannya. Apa yang digenggam tadi? Yang digenggam adalah pergelangan tangan. Diletakkan bagaimana letakkannya? Jadi diletakkan, kalau Sesindi rahimahullah, kemudian Syekh Al-Abbad hafizahullah taala cenderung menyatakan seperti ini. Sebagian ya. Ikhwan rahimana rahimakumullah. Kemudian Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah taala mengingatkan satu amalan yang kadang ada sebagian melakukannya. Ya. Yaitu kata beliau, nara ba'dun nas yaqbidul mirfaq. Kita lihat ada sebagian orang ketika salatnya genggam, tapi bukan genggam ini, tapi genggamnya ini. Qala fahal li hadza aslun? Apakah ada dalilnya salat seperti ini? Yang digenggamnya ini. Ya. Qala rahimahullahu taala jawab, laisa li hadza aslun, tidak dasar. Tidak ada dasarnya tadi. Wa inna ma yaqbidul qu' au yadha'u yadahu ala dhira'. Itu aja. Imma genggam atau letakkan di dhira'. Adapun genggam siku itu enggak ada. Itu kata disebutkan dalam syarah Asy-Syarhul syarah Zadul Mustaqni. Saya kira itu mungkin masalah yang pertama. Dipaham salah ya? Ada? Enggak ada salah ya? Dipaham salah. Masalah kedua. Masalah kedua adalah kata beliau wa yaj'aluhuma tahta surrati. Diletakkan di bawah pusarnya. Ini ikhwan rahimana rahimakumullah, termasuk masalah yang khilaf di antara ulama kita. Tadi itu saya katakan di awal, yang penting na'mal bid-dalil. Kita tidak boleh taklid. Ya, kita kalau beramal yang penting tahu dalilnya. Adapun kita beda pendapat dengan Adi Fulani, yang penting tetap kita hormati beliau, kita muliakan beliau. Ya, tapi tadi masalahnya adalah al-haqqu
ahaq wa yuttaba. Kebenaran lebih kita harus ikuti. Nah, Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syarih rahimahullah di sini dalam syarah menyebutkan kata beliau rahimahullahu taala wa fi riwayatin ukhra an Ahmad al-Sadri. Pendapat lain dari Imam Ahmad menyatakan diletakkan di dada, bukan di pusar tapi di bawah pusar tapi di dada. Wa fi riwayatin lain riwayat ukhra dalam riwayat lain kata beliau annahu mukhayyar. Iya, intinya khilaf ulama kita. Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu taala ketika menerangkan masalah ini kata beliau rahimahullahu taala wa dhahaba akharun, sebagian berpendapat min ahli ilmi para ulama sebagian berpendapat annahu yad'uhum 'ala sadr, ya meletakkannya di dada. Qala rahimahullahu taala, kata beliau wa hadza aqrabul aqwal, dan ini kata beliau rahimahullahu taala adalah pendapat yang paling dekat kepada kebenaran. Tidak. Qala rahimahullahu taala wal waridu fi dzalika maqfihi maqal, adapun nas yang warid khusus terkait masalah meletakkan di dada fi maqal, ada pembahasan masalah sahih dhaifnya. Lakin tetap kata beliau rahimahullahu taala, hadis Sahal bin Sa'ad alladhi rawahu fil Bukhari, hadis Sa'ad bin Sa'ad yang tadi kita baca dalam Bukhari, itu kata beliau rahimahullah yu'ayyid, menguatkan annal wad'a yakunu 'ala sadr, bahwa saya meletakkan tangan itu adanya di dada. Coba kita praktekkan. Kata beliau bahwa kata Sa'ad dulu para sahabat diperintah oleh Rasulullah SAW, dulu mereka diperintah untuk meletakkan tangan ketika sholat di dhira. Tadi dhira di sini. Iya. Yang pasnya tidak ada. Kalau sana pusar, bongkok maksudnya. Kalau bawah pusar, begini. Itu maksud beliau rahimahullah ta'ala. Sehingga kata beliau walaupun nas yang nas yang khusus masalah ini fihi maqal, tetapi hadis Sahal bin Sa'ad cenderung menguatkan pendapat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga di antara para ulama mu'asirin yang menguatkan masalah ini jadi di dada Syekh Al-Albani rahimahullah. Tentu kalau Syekh Al-Albani cenderung menyatakan hadisnya sahih. Kalau Syekh Al-Albani cenderung menyatakan hadisnya sahih. Kalau Syekh Al-Albani dalam sifat salat Nabi menyatakan hadis masalah meletakkan tangan di dada itu sahih, boleh sahihkan. Iya, kalau Ibnu Utsaimin walaupun beliau katakan ada fihi maqal, tetapi hadis Abi Sa'ad yang saya baca tadi itu menguatkan. Secara mana? Juga di antara mu'asirin sekarang yang berpendapat adalah Syekh Shalih Fauzan rahimahullah taala. Iya, Syekh Shalih Fauzan dalam syarah kitab ini ada munasyidah salah, kata beliau fal afdalu an yada'uhum 'ala sadri, yang afdal diletakkan di dada. Juga yang terakhir yang saya nukil Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, kata beliau ya maudi'u al-yadain ya bil jasad ala sadr, letak dua tangan dari jasad itu adalah di dada. Wallahu a'lam ya bisawab. Itu pembahasan yang kedua. Insyaallah paham ya. Ada dua hal diingatkan pada ulama kita. Yang pertama adalah ada sebagian orang ketika sholat tidak meletakkan di pusat atau di dada, tapi malah di lambung kirinya. Qala Asy-Syaikh rahimahullah, kata Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala, wada'a ba'duhum yadayhi ala jambihi al-aysar. Ada sebagian orang ketika salat sebelah kirinya. Iya. Faqala dengan alasan kata mereka lianna hadza janibul qalb. Ini sebelah kiri ini tempatnya kalbu, dada, tempatnya hati. Jadi harus pegang. Ini kata beliau rahimahullahu taala
keliru. Alasan mereka itu di kalbu ada di sebelah kiri. Ini ta'dil, iya, pernyataan alasan yang menyelisih dalil jelas menunjukkan tadi lahirnya ya di dada sebagian perempuan di pusar. Dan yang kedua, iya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang seorang salat mukhtasira. Rasulullah SAW melarang orang salat dalam keadaan berkacak pinggang, bertolak pinggang. Dan kata Syekh rahimahullah, seperti ini walaupun tidak persis tapi mirip bertolak pinggang. Demikian wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, juga di antara diingatkan para ulama kita adalah masalah irsal. Ya, sebagian musallin juga mereka ya ada yang milih sunnah, yaitu ketika takbir, ya setelah takbir tetap begini irsal, tidak meletakkan tangannya di dada atau di pusar. Ini milih sunnah Rasulullah SAW. Jelas-jelas kata Sahal bin Sa'ad, dulu orang-orang diperintah ya untuk ketika sholat meletakkan tangan kanan di tangan kiri. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullahu ta'ala, kita pembahasan lagi. Wa yustahabbu nawaruhu ila maudi sujudi. Dan disunahkan melayangkan pandangan ya ke tempat sujudnya. Ya, setelah tangan kemana melihatnya? Ke tempat sujud. Fi kulli halatis shalah, di semua keadaan salat ia melihat ke tempat sujud. Qala rahimahullahu ta'ala, kata beliau rahimahullahu ta'ala, illa fit tasyahhud. Ya, kecuali ketika tasyahud. Fayanzuru ila sababatihi. Kalau ketika salat tasyahud maka melihat ke telunjuknya. Ini masalah yang ketiga yang kita baca. Ikhwan rahimakumullah, ini sebagian pendapat ulama kita berpendapat demikian. Kata Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala, sebagian ulama lain berpendapat dibedakan antara imam, munfarid dan makmum. Kalau imam dan munfarid, iya dia melihat ke tempat sujud kecuali ketika tasyahud. Adapun makmum, sebagian ulama kita menyatakan iya melihat imamnya, sehingga dia bisa mengikuti imamnya, gerakan imamnya. Sehingga para sahabat Rasulullah SAW bisa melihat, saya ulangi, bisa tahu apa yang dibaca Rasulullah SAW ketika sholat sirriyah, sholat zuhur asar. Iya, karena mereka melihat gerakan bibir Rasulullah SAW, leher Rasulullah SAW. Ya, sehingga sebagian ulama kita menyatakan kalau makmum itu melihat imam. Wallahu a'lam bishawab. Kata Syekh rahimahullahu taala, al-amru wasi'. Yang jelas dua hal yang dijauhi. Yang pertama apa? Yang pertama, tidak boleh melihat ke atas. Layan tahiyanna aqwamun yarfa'una absabilas sama. Kata Rasulullah SAW, hendaknya orang-orang berhenti ketika sholat melayangkan pandang ke atas. Ini dilarang jelas dalam Sahih Muslim. Aw la yahtimanallahu ala qulubihim, Allah tutup pandangan mereka. Ini yang pertama. Ini jelas. Kalau masalah apakah melihat tempat sujud atau melihat imam, ini masalah wasi', masalah lapang, luas. Tapi yang jelas yang pertama, jangan melihat atas. Dalam Sahih Muslim larangannya jelas. Yang kedua adalah berpejam. Kalau Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam Syarh Mumti, kata beliau rahimahullahu taala, masalah igmal al-ainaini bis shalah, masalah memejamkan mata ketika salat. Ya, kata beliau rahimahullahu taala, as-sahihu annahu makruh. Yang sahih itu makruh, li'annahu yushbihu fi'lal majus. Karena itu menyerupai perbuatan majusi inda ibadatihim niran. Karena itu menyerupai perbuatan majusi ketika nyembah api. Nah, wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa kita baca. Disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kecuali, kata Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, kecuali
kalau ada sesuatu yang bisa mengganggu kehusuannya di depan dia. Salat depan mungkin permadaninya indah, pemandangan membawanya, atau mungkin di depannya ukiran-ukiran yang seperti itu, kata Ibnu Qayyim boleh dia berpejam. Kalau khawatir di depan dia akan menyibukkan kehusuan dia. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah.